Itulah dasar hukum satu-satunya tentang PI. Di sana dalam pasal 12 dan 13 ditentukan bahwa pengelolaan keuangan ini adalah B2B, artinya berbentuk perdata atau business to business. Nah, oleh karena itulah kita lihat sekarang penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman dari Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, sampai sekarang kita tidak tahu pasal apa yang dikenakan terhadap PT LET atau pengurusnya, yang mana seharusnya diberitahukan kepada mereka yang melanggar pasal ini, aturan ini. Tidak bisa langsung ke pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Tapi apa yang mendasarinya? Nah, itu dia. Kemudian sudah banyak dilakukan penyitaan atau upaya paksa, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya tanpa ada tersangka, itu satu pertama. Kemudian tanpa ada dasar hukum. Nah, ini kalau kita lihat pemblokiran ini tidak semata-mata pemblokiran, tetapi menyebabkan PT LET tidak dapat lagi bergerak, membayar pajak pun tidak bisa, menggerakkan perusahaan pun tidak bisa, sehingga tahun depan, tahun 2015, P ini tidak akan dapat lagi oleh Lampung, Provinsi Lampung dalam hal ini diusahakan oleh PT LET. 5% dari 10% itu kalau dulu 271 miliar. Yang mana uang ini sudah disetor lebih kurang 230 miliar ke pemegang saham, yaitu PT LJU dan PT Perusahaan Daerah. Sisanya ini adalah uang operasional. Sehingga kalau dikatakan korupsi 271 miliar itu sama sekali tidak benar, karena uang itu hanya tinggal uang operasional. Itu tidak benar. Apalagi dikatakan ada penghapus bukuan 23 miliar. Itu pun tidak ada. Uang itu masih di sini. Masalah gajinya lebih tinggi dari gaji perusahaan-perusahaan, artinya ASN atau ya ASN lah, itu memang iya. Karena memang mereka mengupayakan, bertahun-tahun mereka juga mengupayakan ini. Nah, oleh karena itulah kami melihat tindakan penyidik ini adalah ada indikasi penyalahgunaan wewenang, tindakan yang sangat prematur, tindakan yang prematur. Kenapa tidak dikatakan prematur? Karena memang ya kita tidak berdasar hukum, tidak berdasar hukum tadi. Dan kualifikasi dikatakan adalah pengamanan uang dan selalu dipamerkan uang. Uang ini uang apa? Apakah uang korupsi atau uang memang uang orang yang digunakan untuk usaha? Sebagaimana latar belakang atau filosofis, landasan filosofis dibentuknya Permen SDR 37 2016. Ini memang untuk mengembangkan usaha. Kalau salah diuji berdasarkan RUPS. Karena penggunaan uang itu adalah berdasarkan RUPS. Ditentukan oleh Permen 37 2016. Nah, oleh karena itu kita mohon kepada Kejaksaan Tinggi Lampung, tolong diperhatikanlah. Kami meminta tolong diperhatikanlah dampak dari tindakan ini. Jangan karena mengejar 100 hari ada dampak-dampak yang merugikan ke depannya, tidak akan dapat lagi PI Lampung. 2015 kemungkinan besar tidak dapat. Sebesar 2025 ya, mohon maaf. 2025 kemungkinan besar tidak dapat sebesar ini. Kan ada ultimum remedium dalam pidana. Mari periksa, kalau memang ada kurang selesaikan, karena mereka juga diaudit. Nah, oleh karena itu kami mohon Kejaksaan Tinggi Lampung memeriksa juga Kementerian SDM supaya tahu ini sebenarnya uang apa. Kami minta Kejaksaan Tinggi Lampung memeriksa juga asosiasi ADMET ini, Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan. Periksa dong, supaya tahu ini uang apa, bagaimana pengelolaannya. Jangan mengobok-obok seperti ini. Nah, sehingga orang yang mengelola juga bingung. Yang lain kok di daerah lain tidak ada sampai ke penyidikan, kalau di Lampung sudah sampai ke penyidikan. Seolah-olah menyita ini sudah suatu kemenangan.
saya minta orang yang mewakili dari PT ini, mohonlah jangan pergunakan kekuasaan dalam penegakan hukum, tapi mari pakai dasar hukum yang berdasarkan asas legalitas. Ini saya pikir.